Namaku Reina, dan jika aku bisa kembali ke masa itu, aku ingin menghentikan diriku sendiri tepat di hari pertama aku menginjakan kaki di kosan itu. Aku datang ke kota ini dengan satu tujuan sederhana, bekerja, mandiri, dan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun. Kosan yang kutempati bukan tempat mewah, hanya bangunan dua lantai dengan cat dinding yang mulai pudar. Tapi cukup nyaman untuk seseorang sepertiku yang baru memulai hidup. Kamar kecil itu menjadi saksi awal dari mimpi-mimpiku. Sebuah ranjang sederhana, lemari kayu yang sedikit miring, dan jendela yang langsung menghadap gang sempit. Semua terasa cukup. Aku bahkan sempat berpikir, hidupku akhirnya akan berjalan lurus tanpa gangguan. Di kosan itu aku tidak sendirian. Ada beberapa penghuni lain, tapi yang paling sering kulihat adalah seorang pria bernama Arga. Arga tinggal di kamar sebelah. Awalnya kami hanya saling menyapa singkat saat berpapasan di dapur bersama. Senyumnya ramah, sikapnya tenang, dan entah kenapa, kehadirannya selalu terasa menenangkan. Aku tidak pernah berpikir lebih jauh, setidaknya saat itu. Hari-hariku berjalan sederhana. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, lalu menghabiskan waktu di kamar dengan secangkir teh hangat. Kadang aku bertemu Arga di dapur. Kami mulai berbicara lebih lama tentang pekerjaan, tentang kota ini, bahkan tentang hal-hal kecil yang terasa penting saat dibagikan. Aku juga baru di sini, katanya suatu malam sambil menuangkan air panas ke dalam gelas. Aku tersenyum, berarti kita sama-sama perantau. Percakapan kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa kusadari. Seiring waktu, kebiasaan itu berubah menjadi rutinitas. Kami mulai sering makan bersama, tertawa bersama, bahkan saling menunggu di dapur seolah itu sudah menjadi janji tak tertulis. Aku merasa nyaman, terlalu nyaman. Dan mungkin disitulah kesalahanku dimulai. Aku membiarkan seseorang masuk ke dalam ruang yang seharusnya kujaga. Aku tidak pernah bertanya banyak tentang masa lalunya. Begitu juga dia. Kami seperti sepakat untuk hanya menikmati apa yang ada di depan mata, tanpa memikirkan konsekuensi. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik sempat padam dan suasana kosan menjadi gelap dan sunyi. Aku duduk di depan pintu kamar merasa sedikit takut dengan suara hujan yang menghantam atap. Tak lama kemudian, Arga muncul dengan senter kecil di tangannya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski sebenarnya jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gelap, tapi karena jarak di antara kami yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Malam itu kami duduk bersama di lorong sempit, berbagi cerita dalam temaram cahaya. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak sendirian. Dan, tanpa kusadari, perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak pernah kubiarkan tumbuh. Aku hanya tidak tahu bahwa kenyamanan sederhana itu perlahan akan menjerumuskanku ke dalam kisah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Menjadi sesuatu yang tak lagi bisa kukendalikan. Sejak malam hujan itu, aku dan Arga semakin dekat. Bukan sekedar teman kos, tapi seperti dua orang yang saling mengisi kekosongan tanpa banyak pertanyaan. Kami mulai saling mengetuk pintu kamar satu sama lain hanya untuk berbagi cerita atau sekedar duduk diam tanpa alasan jelas. Awalnya terasa wajar, sangat wajar. "Aku cuma nggak mau kamu ngerasa sendirian," katanya suatu malam sambil tersenyum tipis. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa menembus sesuatu dalam diriku yang selama ini terasa kosong. Aku mulai bergantung padanya, pada kehadirannya, pada perhatiannya, pada cara dia membuatku merasa berarti. Hari-hari berlalu, dan tanpa kusadari, aku mulai mengabaikan satu hal penting, batas. Aku tidak pernah lagi menutup pintu kamarku rapat-rapat saat dia datang. Aku tidak lagi merasa canggung saat kami duduk terlalu dekat. Bahkan, aku mulai menunggu suara langkahnya di lorong setiap malam. Sampai suatu malam semuanya berubah lebih jauh. Aku sedang duduk di kamar, menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Ketika pintuku diketuk pelan. "Reina, boleh masuk?" Seperti biasa, aku mengangguk.
Tapi malam itu terasa berbeda. Arga masuk, duduk di sampingku, lebih dekat dari biasanya. Tidak ada cerita ringan, tidak ada tawa, hanya keheningan yang terasa berat dan penuh makna yang tak pernah kami ucapkan. "Aku nyaman sama kamu," katanya akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Jantungku berdetak haras. Aku tahu ini bukan lagi tentang pertemanan biasa. Aku seharusnya mundur saat itu, menjaga jarak, mengingatkan diri sendiri bahwa ini tidak benar. Tapi aku tidak melakukannya. Aku justru memilih diam dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Sejak malam itu, hubungan kami berubah menjadi rahasia yang hanya kita berdua tahu. Kami lebih berhati-hati di depan penghuni kos lain, tapi di balik pintu kamar, kami semakin dekat tanpa batas. Aku tahu ini salah. Ada sesuatu yang selalu mengganjal di hatiku setiap kali melihat Arga tersenyum. Seolah ada bagian dari dirinya yang selama ini tidak pernah ia ceritakan padaku. Dan kecurigaanku itu akhirnya terjawab dengan cara yang tak pernah siap ku terima. Suatu sore, saat aku pulang kerja lebih awal, aku melihat seorang perempuan berdiri di depan kosan kami. Wajahnya cantik, rapih, dan terlihat gelisah. Aku tidak terlalu memperhatikannya, sampai dia memanggil seseorang dari dalam. "Arga!" Langkahku langsung terhenti. Arga keluar dari dalam kos dengan wajah yang berubah pucat saat melihat perempuan itu. Aku berdiri di kejauhan, tak mampu bergerak, hanya bisa mendengar potongan percakapan yang perlahan menghancurkan semuanya. "Kamu kenapa nggak bisa dihubungi?" Suara perempuan itu terdengar menahan emosi. "Aku kesini karena aku khawatir. Aku ini siapa kalau bukan orang yang kamu janjikan masa depan?" Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Arga hanya berharap dia menyangkal, menjelaskan, atau setidaknya menoleh ke arahku. Tapi dia tidak melakukannya. Dan di detik itu, aku akhirnya sadar, aku bukan satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Dan kenyataan itu terasa seperti runtuhnya seluruh dunia yang selama ini kubangun diam-diam. Aku tidak langsung mendekat. Aku hanya berdiri di ujung lorong, tubuhku terasa kaku, nafasku berat. Setiap kata yang diucapkan perempuan itu seperti menggema di kepalaku. "Aku ini siapa kalau bukan orang yang kamu janjikan masa depan?" Kalimat itu terus terulang, seolah menamparku berkali-kali. Aku berbalik sebelum mereka sempat melihatku. Langkahku cepat, hampir berlari menuju kamar. Begitu pintu tertutup, aku bersandar lemah menahan sesuatu yang sejak tadi ingin pecah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua terasa jelas sekarang. Kenapa Arga selalu menghindari pertanyaan tentang masa lalunya? Kenapa dia jarang mengangkat telepon di depanku? Kenapa ada bagian dari dirinya yang selalu terasa jauh? Aku terlalu bisik menikmati perasaan, sampai lupa mencari kebenaran. Malam itu, Arga mengetuk pintuku seperti biasa. "Reina, kamu di dalam?" Aku diam. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. "Aku tahu kamu di dalam, tolong buka." Tanganku gemetar. Ada bagian dari diriku yang ingin tetap diam dan menghilang, tapi ada juga yang ingin jawaban. Akhirnya, aku membuka pintu. Arga berdiri di depanku, wajahnya penuh penyesalan. "Kamu lihat ya?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap dia menunggu sesuatu, apapun yang bisa memperbaiki semua ini. "Itu dia orang dari masa laluku," katanya cepat. "Aku sudah nggak ada hubungan lagi sama dia." Aku tersenyum tipis, tapi pahit. "Tapi dia bilang kamu janji masa depan." Arga terdiam. Keheningan itu lebih menyakitkan dari apapun. "Aku nggak tahu harus jelasin dari mana. Aku nggak mau kehilangan kamu, Rain," katanya lanjut, suaranya melemah. Kalimat itu seharusnya membuatku marah, tapi yang kurasakan justru hancur, karena di saat itu aku sadar, aku sudah terlalu dalam. "Aku butuh waktu," kataku akhirnya. Suaraku hampir tak terdengar. Arga mengangguk pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menyusun kembali hidupku yang terasa berantakan. Aku tahu, ini salah. Aku tahu aku harus berhenti. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku menetapkan tujuan dalam hidupku yang terasa paling berat. Aku harus keluar dari hubungan ini, sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku mulai menghindari Arga. Aku pulang lebih malam,
mengunci pintu lebih cepat, bahkan menghindari dapur bersama. Setiap kali kami hampir bertemu, aku memilih berbalik arah. Tapi ternyata menjauh tidak semudah yang kubayangkan. Arga tidak menyerah. Dia menungguku di depan kamar, mengirim pesan panjang yang tak kubalas. Bahkan suatu malam, dia duduk diam di depan pintuku, hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Dan setiap kali itu terjadi, hatiku goyah. Aku ingin kuat. Aku ingin pergi. Tapi setiap kenangan yang kami miliki seperti menarikku kembali. Hingga suatu pagi, saat aku terbangun dengan perasaan aneh. Kepalaku pusing, perutku mual, tubuhku terasa lemah. Awalnya aku mengira hanya kelelahan. Tapi saat aku melihat kalender di dinding, jantungku tiba-tiba berhenti berdetak. Tanggal itu sudah jauh melewati waktu yang seharusnya. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir rasional. Tapi ada satu kemungkinan yang terus muncul, semakin jelas, semakin menakutkan. Dengan langkah lemah, aku duduk di tepi ranjang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Dan pagi itu menjadi awal dari kenyataan yang paling kutakuti. Dengan tangan gemetar, aku menatap benda kecil di hadapanku. Sebuah alat yang kubeli diam-diam, seolah dengan menyembunyikannya aku bisa menyembunyikan kenyataan. Aku menunggu dalam diam. Nafasku terasa berat. Waktu berjalan terlalu lambat. Lalu, dua garis itu muncul. Dunia seakan berhenti. Aku menatapnya lama, berharap itu hanya ilusi. Tapi tidak peduli berapa kali aku mengedipkan mata, hasilnya tetap sama. Aku terduduk lemas di lantai kamar. Ini nggak mungkin, bisikku lirih. Meski jauh dalam hati, aku tahu ini sangat mungkin. Semua keputusan yang kuabaikan, semua batas yang kulanggar, kini kembali padaku dalam bentuk yang tak bisa lagi kusembunyikan. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sendirian. Beberapa jam kemudian, akhirnya aku memberanikan diri menemui Arga. Dia terkejut melihatku berdiri di depan kamarnya. Wajahnya langsung berubah serius. Seolah dia tahu, ini bukan pertemuan biasa. "Ada apa, Rain?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku masih gemetar saat menyerahkan alat itu kepadanya. Arga menatapnya, lalu menatapku lagi. Wajahnya pucat. Ini, suaranya hampir tak terdengar. Aku mengangguk pelan. Keheningan yang muncul setelah itu terasa menyesakan. Arga mengusap wajahnya, berjalan mondar-mandir di dalam kamar seolah mencoba memahami situasi yang tiba-tiba menjadi terlalu besar untuknya. Kita harus pikirin baik-baik, katanya akhirnya. Aku menatapnya, berharap ada kepastian. Sedikit saja. Aku nggak siap, Rain. Lanjutnya suaranya terdengar berat. Ini terlalu cepat, terlalu rumit. Hatiku seperti diremas. Aku juga nggak siap, jawabku pelan. Tapi ini sudah terjadi. Arga terdiam lagi. Dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keraguan yang begitu dalam. Bahkan, untuk tetap berada di sisiku. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Aku mencoba mencari jalan keluar. Berpikir, menimbang, bahkan berharap ada keajaiban yang bisa mengubah keadaan. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar, tidak ada pilihan yang mudah. Aku bahkan sempat mempertimbangkan untuk pergi dari kosan itu, menjauh dari semua ini, memulai hidup baru di tempat lain. Tapi kemanapun aku pergi, kenyataan ini akan tetap ikut bersamaku. Arga semakin jarang menemuiku. Pesannya semakin singkat. Kadang-kadang dia bahkan menghilang seharian tanpa kabar. Aku tahu, dia juga sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Tapi di saat seperti ini, aku membutuhkan seseorang yang memilih bertahan, bukan menghilang. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar, menatap bayanganku di cermin. Wajahku terlihat lelah, mataku sembab. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku ingin kembali ke masa sebelum semua ini terjadi. Tapi aku tahu, itu mustahil. Dan di titik itu, akhirnya aku sampai pada satu kenyataan paling pahit.
Semua usaha yang kulakukan untuk memperbaiki keadaan tidak mengubah apapun. Aku kehabisan pilihan. Kecuali satu. Pilihan terakhir yang terasa paling sulit, paling menakutkan, dan paling menentukan masa depanku. Pilihan yang akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Akhirnya, harus kuambil dengan tangan gemetar namun hati yang mulai belajar tegar. Malam itu aku duduk lama di tepi ranjang, memeluk diriku sendiri mencoba mendengar suara hatiku yang selama ini tertutup rasa takut dan penyesalan. Aku bisa saja lari, menghilang dari kota ini, mengubur semuanya seolah tak pernah terjadi. Tapi untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak lagi lari. Aku mengusap air mataku, menarik nafas panjang, lalu berbisik pelan. Aku akan bertanggung jawab, apapun yang terjadi. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti keputusan terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, aku kembali menemui Arga. Bukan dengan harapan, tapi dengan kejelasan. Aku sudah memutuskan, kataku sebelum dia sempat bertanya. Arga menatapku, penuh tanda tanya. Aku akan mempertahankan ini, sambil meletakkan tangan di perutku. Dengan atau tanpa kamu. Ruangan itu mendadak menjadi sunyi. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Antara kaget, takut, dan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Rain, aku... Arga mencoba bicara, tapi suaranya terhenti. Aku gak minta kamu untuk langsung siap, potongku pelan. Aku cuma butuh kejujuran. Kamu mau tetap di sini, atau tidak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Detik demi detik terasa seperti menit yang panjang. Akhirnya, Arga menghela nafas panjang lalu menatapku dengan mata yang lebih jujur dari sebelumnya. Aku takut, katanya lirih. Tapi, aku juga gak mau lari terus. Air mataku hampir jatuh, tapi kali ini aku menahannya. Itu artinya kamu mau bertahan? Tanyaku memastikan. Arga mengangguk pelan. Iya, aku mau coba bertanggung jawab. Untuk kamu, dan untuk semuanya. Jawaban itu tidak sempurna, tidak penuh keyakinan, tapi cukup untuk memberiku secerah harapan. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi mudah. Kami menghadapi banyak hal bersama. Rasa canggung, ketakutan akan masa depan, bahkan pandangan orang-orang di sekitar yang mulai curiga dengan perubahan dalam diriku. Aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku tidak lagi sama. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah. Dalam diriku, aku menjadi lebih kuat, lebih berani menghadapi kenyataan, bukan menghindarinya. Arga pun perlahan berubah. Dia mulai lebih sering menemaniku, memastikan aku makan, bahkan diam-diam memperbaiki hal-hal kecil di kamarku seolah ingin menebus semuanya. Kami tidak lagi seperti dulu. Hubungan kami tidak lagi hanya tentang perasaan, tapi tentang tanggung jawab. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi setidaknya aku sudah memilih arah. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar berjalan menuju masa depan yang kupilih sendiri. Hari-hari berlalu perlahan, tapi pasti. Perutku semakin membesar, dan setiap perubahan dalam diriku terasa seperti pengingat bahwa hidupku kini bukan lagi hanya tentang aku. Ada harapan kecil yang tumbuh, yang diam-diam memberiku kekuatan di saat aku hampir menyerah. Aku tidak akan membohongi diri, semuanya tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku menangis sendirian, memikirkan bagaimana hidupku berubah begitu jauh dari rencana awal. Ada juga momen ketika rasa takut datang tanpa diundang, membayangkan bagaimana aku akan menghadapi dunia di luar sana. Tapi di tengah semua itu, aku bertahan. Arga pun tetap di sisiku. Dia memang tidak selalu sempurna. Kadang masih terlihat bingung, kadang diam terlalu lama saat memikirkan masa depan. Tapi satu hal yang berbeda, dia tidak pergi. Dan itu cukup untuk membuatku percaya bahwa kami sedang belajar. Suatu sore, kami duduk bersama di depan kosan, di tempat yang dulu menjadi awal dari semuanya. Rain, panggilnya pelan. Aku menoleh. Makasih ya, karena kamu gak nyerah.
katanya, suaranya tulus. Aku tersenyum tipis. Aku juga hampir nyerah, berkali-kali. Arga tertawa kecil, lalu menatap ke depan. Aku nggak tahu kita bakal jadi seperti apa nanti. Tapi aku mau jalanin ini, benar-benar. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ragu mendengar kata-katanya. Beberapa bulan kemudian, hidup kami berubah sekali lagi. Kali ini dengan cara yang tak pernah bisa digambarkan dengan kata-kata sederhana. Tangis kecil itu memenuhi ruangan. Aku memejamkan mata, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena lega. Karena semua rasa sakit, semua penyesalan, semua ketakutan, akhirnya membawaku ke momen ini. Aku menatap sosok kecil di pelukanku. Dan di detik itu, aku sadar, aku tidak lagi melihat masa lalu dengan penyesalan yang sama. Aku melihatnya sebagai jalan yang membawaku ke sini. Arga berdiri di sampingku. Matanya berkaca-kaca saat menatap kami berdua. Kita berhasil ya, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Iya, kita berhasil. Mungkin cerita kami tidak dimulai dengan cara yang benar. Mungkin kami membuat banyak kesalahan. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal yang tak akan pernah kulupakan. Bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki. Bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya, selama kita mau bangkit dan bertanggung jawab. Dan bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal, memperbaiki, dan tumbuh bersama. Kini, aku tidak lagi gadis yang takut menghadapi hidup. Aku adalah seseorang yang pernah tersesat, tapi memilih untuk menemukan jalannya kembali.